Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Hadi di channel Arsip Horor. Pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini berjudul tentang sebuah kisah akibat membuang pembalut sembarangan. Nah, bagaimana ceritanya? Daripada kita penasaran, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik, ceritanya akan segera saya mulai. Awan mendung tampak menyelimuti sore yang kian mencekam, sunyi tanpa bisingnya siswa yang berlarian di tempat ini. Peristiwa mengerikan itu sudah terjadi cukup lama, namun kenangan demi kenangan tentangnya masih kurasa sampai sekarang. Tahun 2008, riuh ramai mewarnai hari Senin di SMP tempatku belajar. Hari Senin di mana semua siswa diwajibkan mengikuti upacara dengan segala macam peraturannya. Upacara yang begitu hikmat lalu berubah saat komandan upacara akan memasuki lapangan. Brak! Tepat di belakangku, siswa perempuan yang tidak lain temanku sendiri yaitu Hani tiba-tiba pingsan. Segera kami kemudian berada di dekatnya menggotong untuk dipindahkan ke ruang UKS. Namun hal yang tak terduga itu pun terjadi. Badan Hani tidak dapat kami angkat karena sangat berat sekali. Saat kami berusaha untuk menggotongnya lagi, Hani mendadak bangun dan memindai wajah kami dengan tatapan matanya yang mengerikan. Hihihihi. Suara cekikikan Hani yang cukup keras begitu mengerikan. Sontak kami pun menjauh hingga upacara diberhentikan karena kegaduhan ini. Ada apa ini? Tanya Pak Tono, selaku wali kelas 8A. Hani kesurupan, Pak, jawab temanku Febri ketakutan. Seketika Pak Tono mendekati Hani dan mencoba untuk menyadarkannya. Dengan sigap Pak Tono memegang kening Hani seraya membacakan doa. Buak! Hal tak terduga, Pak Tono jatuh tersungkur akibat tendangan Hani yang begitu kencangnya. Brak! Dari tempat lain jatuh 3 siswi secara bersamaan. Seketika semua peserta upacara membubarkan barisannya dan menolong teman mereka yang pingsan. Hal tak terduga dari mereka bertiga, semuanya itu kerasukan, sama seperti Hani. Pak Guru pun kemudian menyadarkan murid mereka yang kerasukan itu. Namun di luar logika, satu persatu banyak siswi yang mendadak pingsan lanjut kerasukan dalam jumlah yang sangat banyak. Resti, seseorang dari belakang memanggil namaku. Kak Soleh, ada apa kak? Tanyaku pada kakak kelasku yang bernama Soleh itu. Kamu santri kan? Tolong bantu kakak menyadarkan mereka, ujarnya. Sebisaku ya kak, terangku. Siap res, ucapnya. Aku pun kemudian bersama Kak Soleh ini mencoba membantu para guru menyadarkan teman-teman kami yang kerasukan itu. Dengan susah payah satu persatu dari mereka yang jumlahnya cukup banyak dapat kami atasi. Berbekal ilmu agama yang kuperoleh dari kedua orang tuaku, juga guru ngaji yang selalu membimbingku dari kecil hingga remaja ini, kusuruh mereka yang sudah sadar untuk segera berwudu dan bersolawat sebanyak mungkin. Aku juga mengingatkan baik kepada mereka yang kerasukan maupun tidak, untuk terus bersolawat dan juga melanggengkan wudunya, serta jangan sampai pikiran mereka ini kosong. Karena seseorang yang berpikiran kosong mudah untuk dijamah mereka yang mencari-cari kesempatan. Waktu menunjukkan pukul 1 siang, namun kami yang mencoba untuk menyadarkan mereka mulai kelelahan. Para siswi sebagian sudah sadar, namun banyak juga yang dari mereka ini pingsan dan kesurupan lagi. Karena kewalahan menghadapi mereka, para guru bersepakat untuk mendatangkan kiai setempat. Pukul 2 siang, Pak Tono datang bersama Pak Kiai Anwar dan langsung menangani mereka yang kerasukan itu. Hani temanku yang sudah sadar mendadak pingsan dan kerasukan lagi. Seperti ingin menyerah saja, tiba-tiba siswi yang lain juga seperti itu. Kiai Anwar pun seperti mengetahui sesuatu. Beliau menyuruhku untuk memegangi tangan Hani. Yang kencang, jangan sampai terlepas, jelas beliau. Iya Kiai, ucapku dan juga Kak Soleh bersamaan. Jangan ganggu urusanku, teriak Hani.
Aku dan juga Kak Soleh ini kaget mendapati Hani berteriak dengan suara yang mengerikan. "Ada perlu apa? Kamu masuk ke tubuh anak ini?" tanya Kiai Anwar. Hihihi. Sosok yang merasuki Hani tertawa mengerikan. "Aku marah, aku kesal. Semua murid di sini mengotori tempatku. Mereka semua harus mendapatkan ganjarannya." Jelas sosok yang merasuki Hani. Setelah diusut, ternyata banyak para siswa yang membuang pembalut mereka sembarangan. Dan yang lebih parahnya lagi, banyak dari pembalut itu tidak dicuci terlebih dahulu. Setelah mencoba negosiasi dengan makhluk yang merasuki tubuh Hani, akhirnya makhluk itu mau keluar dan tidak meneror para siswi dengan beberapa syarat yang diajukan. Pak Guru dan juga Kiai Anwar pun menyetujui syarat yang diajukan. Pukul 4 sore semua siswi sudah dalam keadaan yang normal. Meski saat kulihat mereka, tampak wajah-wajah yang menyiratkan rasa takut. Aku paham dengan keadaan mereka yang seperti itu. Mereka tidak tahu kalau perbuatan mereka akan berimbas begitu menakutkan. Hari berikutnya seluruh siswa diliburkan jam belajarnya dan diganti dengan acara bersih-bersih sekolah. Tanpa diduga ternyata para siswi sekolah ini begitu jorok. Bagaimana tidak, sampah pembalut yang dikumpulkan sampai ada beberapa kantong kresek. Dan yang membuat jijik yaitu sampah pembalut itu tidak dicuci sama sekali, sehingga baunya sangat menyengat, bahkan membuat siapapun mau muntah. Alhamdulillah, hari-hari setelahnya tidak ada lagi kasus siswi yang kesurupan setelah pingsan sebelumnya. "Resti," terdengar seseorang memanggilku, menyentak lamunanku tentang sekolahan ini 15 tahun yang lalu. Kulihat dengan seksama seseorang yang barusan memanggilku, hingga "Hani?" ku perjelas seseorang yang sudah berada di depanku ini. Ku sentuh pipihnya, ku bingkai wajahnya yang tampak berubah. "Hani, ini kamu?" ucapku mengulang. "Astagfirullah, iyalah, ini aku Hani," terangnya. Kami pun berpelukan melepas rindu. Sudah 10 tahun lebih kami tidak bertemu, dan saat bertemu sudah banyak perubahan yang terjadi pada diri kami. Kulihat wajah Ayu Hani yang mengenakan hijab sama sepertiku. Setelah bercerita panjang kali lebar, ternyata Hani sudah berhijrah. Hani masuk ke salah satu pesantren setelah lulus dari SMP, dan kini dia sudah menikah dengan seorang gus dan mempunyai santri. Kalian!" terdengar suara seseorang yang memanggil nama kami. Aku baru sadar kami datang ke sekolah tempat kami dulu belajar untuk reunian. Acara reunian terletak di lantai 1, sedang aku dan juga Hani masih mengobrol di lantai 3 bangunan ini. "Ya sudah, ayo," suruh orang yang tidak lain adalah Kak Soleh yang sekarang sudah menjadi suamiku. Aku dan juga Hani lantas tertawa sesaat setelah mendengar kerutan dari suamiku itu. Dengan sedikit kesal, Mas Soleh turun ke lantai dasar tanpa menungguku sama sekali. "Kok Kak Soleh bisa ikut reunian kita?" tanya Hani. "Masa istri nggak boleh didampingi suaminya kalau mau reunian?" ucapku dengan memainkan mata. Tampak raut tidak percaya dari wajah Hani. "Serius, Res?" ucapnya tidak percaya. Kami pun tertawa bersama, menertawai kisah hidup kami yang tidak terduga. Hingga kemudian, prang! Mata kami sama-sama tertuju ke suatu tempat di mana asal bunyi itu. Di pojok tangga menuju lantai 4 bangunan ini, kami sama-sama menghadap ke arah itu, di mana toilet yang menjadi saksi bisu kejadian mengerikan tempo dulu. Astagfirullahaladzim, lafal istighfar terucap dari mulut kami. Sosok makhluk mengerikan melintas di depan toilet, membuat bulu kuduk kami meremang hingga tidak mampu menggerakkan badan. "Dek," panggil Mas Soleh seraya menepuk bahuku dari belakang. Wah, aku terperanjat hingga sedikit berteriak. "Setan!" Hani ikut-ikutan berteriak. "Ya Allah, astagfirullahaladzim. Mas Soleh, apa-apaan sih Mas? Ngagetin adik aja kamu," ucapku sedikit berteriak. "Kalian itu, cepat turun," titah Mas Soleh. Aku dan juga Hani masih terkejut dengan napas yang belum beraturan. Baru saja kami melihat sesuatu yang mengerikan dan setelah itu dikagetkan oleh Mas Soleh.
Mau tidak mau, aku dan Hani mengikuti perintah Mas Soleh, meski mulut kami ngedumel saat menuruni tangga. Kalian jangan lama-lama di tempat tadi, jangan sampai pikiran kalian kosong. Apalagi kalian sampai membuat bising. Jelas Mas Soleh membuat langkahku terhenti. Maksudnya? Tanyaku bingung. Memang kenapa? Hani ikut bertanya. Ada sesuatu ya? Tanyaku lagi. Pasti ada apa-apa kan? Hani membenarkan. Jangan-jangan yang tadi, ucapku. Sudah pasti itu, Res. Hani kemudian menyaut. Yaps, benar kata kamu, Han. Apa aku bilang? Pasti ada sesuatu ya kan? Pasti ada. Ucapanku kemudian terhenti. Astagfirullahaladzim. Apakah makhluk yang bernama perempuan itu tidak bisa diam? Ucap Mas Soleh sedikit frustasi. Melihat suamiku yang sedikit kesal, aku dan juga Hani lantas melanjutkan langkah kami menuruni tangga. Kalian? Ucap Mas Soleh. Kami pun berhenti dan menoleh kepadanya. Kalian jangan ceritakan soal yang tadi kalian lihat di atas. Cukup kalian saja yang tahu. Jangan sampai kalian keceplosan, oke? Satu lagi, hormati setiap kelakuan kalian. Jangan sampai kalian berbuat sesuatu yang mengundang makhluk itu datang lagi. Terang Mas Soleh. Kami sama-sama mengerti apa yang dimaksud oleh Mas Soleh dan mengiyakan apa yang dikatakan olehnya. Kami semua larut dalam acara reunian kelas ini. Semua bersuka cita melepas rindu yang telah lama terpendam hingga waktu menunjukkan pukul 5 sore dan kami mengakhiri acara reunian ini. Kami lalu bersalaman dan berpamitan setelah saling menukar nomor telepon. Namun, aku yang masih kangen dengan Hani melanjutkan acara reunian ini dengan pergi ke taman kota yang tidak jauh dari SMP tempat kami reunian. Mas Soleh juga ikut menemani kami menghabiskan waktu di taman. Res, ucap Hani mulai obrolan. Iya, kenapa? Jawabku sekenanya. Pas tadi kita di sekolah, aku kepikiran dengan keadaan pesantren yang tengah aku jalankan. Memangnya kenapa, Han? Tanyaku. Santri-santriku kurang menjaga kebersihan, Res. Hah? Iya, kebanyakan mereka yang menyantri di pesantrenku anak kampung sekitar dengan latar belakang berbeda, dengan kenakalan yang berbeda pula. Setauku memang pesantren seperti itu, tapi apa yang membuatmu mengeluh? Mereka sulit buat dikasih tahu, aku hampir menyerah, Res. Terang ya. Sebegitu sulitkah sampai kamu berkata kayak gitu? Tanyaku menelisik. Tampak Hani menjatuhkan kepalanya di meja taman, lalu kemudian mengembuskan napas beratnya. Tolong aku, Res, lirihnya. Ya sudah, besok aku ke pesantren kamu ya, ucapku kemudian. Tampak wajah binar dari sahabatku ini. Meski dalam hati aku tidak begitu yakin bisa membantu masalah yang tengah dihadapi olehnya. Beberapa hari kemudian, aku dan juga Mas Soleh mendatangi alamat yang Hani berikan sore itu. Dari luar bangunan pesantren yang ada di depan kami terlihat seperti bangunan pada umumnya. Aku dan juga Mas Soleh kemudian memasuki area pesantren setelah sebelumnya disambut oleh Hani dan sang suami. Setelah mengobrol di ruangan yang terpisah, aku diajak Hani berkeliling area pesantren. Aku diajak keliling melihat ruang kelas dan taman sekitar area komplek. Setelah itu, berlanjut di kamar tempat para santrinya istirahat. Masya Allah, aku begitu takjub melihat anak-anak sedang mengaji. Sejauh ini, kulihat semuanya tampak tertata rapi dan tidak ada masalah apapun, termasuk dengan kebersihan area pesantren ini. Astagfirullahaladzim, ucapku seketika berubah saat memasuki area kamar mandi santri. Ya, setelah Hani mengajakku keliling di area atas, Hani kemudian mengajakku keliling di area bawah, tempat para santrinya mandi dan juga mencuci. Begitu terkejutnya aku melihat sampah pembalut yang menumpuk di tempat sampah area mandi ini memang terbagi dalam 3 tempat. Tempat pertama kolam besar yang biasa digunakan santrinya untuk berenang dan mencuci baju. Kemudian sisi bagian kanan terdapat kamar-kamar mandi yang berjumlah beberapa kamar, sedangkan sisi kirinya beberapa toilet pula. Han,
kamu gak negur santrimu biar mereka menjaga kebersihan gitu? Tanyaku pelan kepada Hani. Sudahlah Res, tapi mereka seperti tidak mendengarnya. Bunga tua, melepuh kuping tengen, metu kuping kiwa. Masuk telinga kiri, lanjut keluar telinga kanan, jawabnya dengan keluh. Aku tersenyum getir mendengar keluhan dari sahabatku ini. Ingin mencoba menenangkannya, namun takut jika melukai hatinya. Tolong, tolong, ada yang pingsan. Terdengar teriakan dari area atas meminta tolong. Aku dan juga Hani cepat-cepat naik ke area atas, memastikan apa yang sedang terjadi. Astagfirullahaladzim, Hani nampak terkejut melihat salah satu santri yang pingsan. Segera para santri yang melintas mau membopong Dita, santri yang pingsan tersebut, untuk dibawa ke ruang kesehatan pesantren. Astagfirullahaladzim, ya Allah, tampak raut ketakutan dari wajahnya. Han, sapaku kepadanya. Aku takut Res, anak itu kemarin-kemarin pingsan dan setelah itu kerasukan. Terangnya mengagetkanku. Wah, tolong, tolong. Astagfirullahaladzim. Mendengar kegaduhan yang semakin menjadi, Hani lantas pergi menuju ruang kesehatan berada. Astagfirullahaladzim, ucapnya dengan lirih. Kulihat santri yang bernama Dita itu kini seperti orang yang kerasukan, sehingga membuat teman-temannya itu heboh ketakutan. Perlahan ku coba mendekatinya, menatap manik legamnya yang kini hanya terlihat putihnya saja. Hati-hati Res, tegur Hani khawatir. Santri yang mengerubunginya pun tadi menjauh memberi ruang untukku. Aku terperanjat kaget saat tiba-tiba Dita menatapku dengan senyum seringai yang menyeramkan itu. Bismillah, aku semakin mendekatinya. Kamu siapa? Tanyaku. Makhluk yang merasuki Dita pun menatapku. Lalu dia pun tertawa. Aku menyukai anak ini, ucapnya. Ya, kamu suka anak ini, tapi kamu siapa? Tanyaku mengulang. Aku yang menunggu mereka di bawah. Aku yang rumahku mereka kotori dengan sampah sama mereka, sahutnya. Ya sudah, sekarang kamu pulang dulu ya. Anak ini mau mengaji sebentar lagi, bujuku. Makhluk yang merasuki Dita tiba-tiba menatapku dengan marah, seperti tidak terima dia diusir halus. Aku suka anak ini. Kamu jangan membuat saya marah, ancamnya. Setelah mendapat isyarat dariku, dua santrinya Hani yang terlihat pemberani memegang tangan Dita masing-masing satu. Kusentuh keningnya dengan jempol, lalu kemudian membacakan doa. Makhluk yang merasuki Dita tampak merasa kesakitan saat dia bertahan untuk tetap berada di tubuh Dita. Namun dengan kekuatan yang kupunyai, makhluk itu akhirnya keluar dari tubuh Dita dengan lantaran Gusti Allah menyembuhkannya lewat dariku. Segera kutepuk pelan pipinya, mencoba menyadarkannya dengan memanggil namanya. Alhamdulillah, ucap kami serentak saat Dita mencoba membuka matanya. Setelah agak tenangan, aku bertanya padanya setelah santri yang lain keluar dari ruang kesehatan ini. Dit, kamu jangan suka melamun ya, ucapku. Iya bu, jawabnya. Kamu tadi sedang apa sih? Kok bisa sampai kerasukan seperti itu? Tanya Hani mulai terpancing emosi. Han, kuraih tangan Hani, lalu kemudian menyuruhnya untuk datang dan juga untuk tenang. Dita, coba kamu ceritakan mengapa kamu bisa seperti itu, suruhku padanya. Dita lalu berkata bahwa dia tadi itu pergi ke kamar mandi untuk mengganti pembalutnya yang sudah penuh. Aku tampak mengernyitkan dahi. Pasalnya, jika hanya mengganti pembalut, tidak mungkin peristiwa tadi sempat sampai terjadi. Akhirnya setelah aku desak dia mau mengatakan yang sebenarnya. Dia pun berkata bahwa dia langsung membuang pembalut itu ke sampah tanpa mencucinya dengan alasan sedang terburu-buru. Astagfirullahaladzim, lirih Hani yang dapat ku dengar. Dita, sudah berapa kali ibu tegur kamu supaya kamu menjaga kebersihan? Kamu itu selalu saja ada alasan mengapa kamu tidak mau membersihkan bekas pembalut yang kamu pakai itu, ucap Hani seakan frustasi.
Kurai bahu sahabatku itu, lalu kemudian menenangkannya. Istighfar Han, istighfar, kataku. Dita hanya bisa menunduk ketakutan saat melihat punyainya marah seperti itu. Aku hanya bisa beristighfar melihatnya. Aku pun berpikir, jika aku berada di posisi Hani, tentu aku pasti akan seperti itu juga. Tanpa diduga, Dita yang menunduk ketakutan itu pun ambruk dan pingsan lagi. Ya Allah, ucap Hani dengan panik. Aku dan juga Hani lantas mencoba membangunkan Dita. Namun itu sia-sia saja, karena Dita tidak kunjung siuman. Mau tidak mau kami membawa Dita ke rumah sakit setempat. Dengan diantar oleh suaminya Hani, kami pun sampai di rumah sakit dengan cepat. Segera Dita dibawa ke ruang UGD untuk mendapatkan penanganan. Agak lama kita menunggu Dita yang sedang ditangani oleh pihak rumah sakit, hingga akhirnya kami diperkenankan masuk ke ruangan di mana Dita sudah dipindahkan. Assalamualaikum. Kubuka pintu kamar rawat inapnya. Tampak Dita terbaring lemah tidak berdaya. Dita menangis sesenggukan setelah kami mengelilinginya. Lalu dia meminta maaf kepada kami saat kami menanyakan bagaimana keadaan dia saat ini. Dari arah luar, seorang perawat meminta agar wali dari pasien untuk menemui dokter yang menangani Dita. Aku dan juga Hani pun lantas pergi ke ruangan di mana dokter tengah menunggui kami. Dokter mengatakan kalau keadaan Dita sangat tidak baik, di mana Dita kekurangan cairan darah dalam tubuhnya. Astagfirullahaladzim, ya Allah, lirih Hani. Kuusap lengannya, lalu berkata padanya untuk bersabar. Setelah konsultasi dengan dokter yang menangani Dita, aku dan juga Hani kembali ke ruangan Dita di mana dia dirawat. Tanpa diduga ternyata Dita kerasukan lagi setelah aku dan juga Hani keluar. Tampak Mas Soleh ini dibantu suaminya Hani mengeluarkan makhluk yang merasuki Dita lagi. Tanpa memakan waktu lama, makhluk itu dapat dikeluarkan tanpa menyakiti Dita. Saat Dita masih belum sadar, Hani ini lantas menceritakan semua yang terjadi pada suaminya dan juga Mas Soleh. Hani juga memberitahu keadaan Dita saat ini tentang keadaan yang tidak baik-baik saja. Saat Hani menceritakan secara rinci tentang bagaimana Dita bisa sampai terbaring di rumah sakit ini kepada suaminya dan juga Mas Soleh. Mas Soleh tampak menatap sesuatu yang menjadi bibit dari peristiwa yang sedang terjadi saat ini. Hingga tiba-tiba saja suara panggilan telepon Hani ini berdering. Dari pesantren, ucapnya sekilas. Assalamualaikum. Salam Hani menjawab panggilan telepon. Astagfirullah. Ucapan ini disertai raut muka yang sangat-sangat pucat. Ada apa Han? Tanyaku pada sahabatku itu. Hani lalu melihat kami semua dan, ayo kita pulang. Pondok sedang tidak baik-baik saja, ucapnya kemudian. Tanpa diduga pondok yang sedang dalam keadaan kacau setibanya kami di pesantren ini. Ramah, kenapa telepon dari kami tidak diangkat? Tegas seseorang ibu parubaya dari belakang. Kami semua lantas menoleh ke belakang dan menyalami ibu tersebut. Ya, ibu parubaya itu adalah ibu dari Mas Rama alias mertua Hani. Mas Rama lalu mengambil telepon yang berada dalam sakunya. Lalu, pantas kehabisan baterai mi, terang Mas Rama. Kami pun lantas memasuki aula utama pesantren ini untuk memastikan apa yang terjadi. Tidak diduga banyak santri yang tengah ditangani karena kerasukan, yaitu lebih tepatnya kesurupan massal. Tampak Hani ini memijat kepalanya begitu stres sekali di saat kulihatnya. Tampak beberapa orang yang membantu abah mertua Hani itu menyadarkan mereka yang sedang kerasukan. Begitu banyak santriwati yang kerasukan hingga masuk waktu zuhur belum bisa ditangani semuanya. Umi, bagaimana ini? Lirih Hani pada ibunya. Bismillah, semua pasti bisa ditangani. Pasrahkan semuanya kepada Allah. Kita ikhtiar, kita harus kuat, jangan jadi anak cengeng, saut Umi dengan bijak. Kami lantas menunaikan ibadah sholat zuhur bergantian dan kemudian menangani santriwati yang kerasukan semaksimal mungkin hingga menjelang sore tiba. Alhamdulillah, ucap kami semua melihat para santri yang kerasukan sudah sembuh semuanya. Dengan lelah yang masih terlihat,
Abah lalu kemudian mengumpulkan santriwati setelah sholat maghrib. Para santriwati ini termasuk kami mendengar dengan seksama apa yang dikatakan oleh beliau. Banyak para santri yang menangis mendengar apa yang dikatakan oleh si Abah ini. Seakan mereka mengerti tentang keteledoran mereka yang mana mereka lakukan dengan penuh kesadaran. Abah juga tidak berhenti-hentinya menasihati kami untuk selalu menjaga kebersihan. Apapun itu dan dimanapun kami berada, kami harus selalu sadar untuk membiasakan membersihkan diri, menjaga kebersihan. Azan Isya terdengar dari surau desa setempat. Kami semua lantas pergi wudu setelah Abah selesai menasihati kami. Kami pun melaksanakan sholat Isya berjamaah dengan Abah sebagai imamnya. Setelah melaksanakan ibadah sholat Isya, semua santri diberi pengumuman bahwa malam ini semua kegiatan belajar mengajar diliburkan. Terlihat wajah letih dari setiap kami yang berada di ruang tamu ini. Ya, Umi, Abah, Mas Rama, Hani, Mas Soleh, juga aku sedang berada di ruangan ini. Kami di sini masih membahas tentang kejadian yang melelahkan tadi siang, hingga waktu menunjukkan pukul 10 malam, mufakat terlaksana juga. Besok para santri juga pengurus pondok akan melaksanakan kerja bakti seharian penuh untuk membersihkan lingkungan pondok yang cukup kotor. Setelah itu, hari setelahnya akan diadakan mujahadah untuk membersihkan lingkungan pondok dan kesehatan rohani. Pondok yang Hani dirikan memang dilatar belakangi oleh mereka yang rata-rata putus sekolah atau mereka yang tidak mempunyai kegiatan alias luntang-lantung tanpa adanya kepastian pada mereka. Awalnya pondok yang Hani dirikan tidak mendapat respon dari masyarakat karena mereka ini berpikir kalau bekerja lebih menghasilkan daripada menuntut ilmu agama yang nantinya akan merepotkan di kemudian hari. Namun setelah Hani merayu tetangganya yang berkelakuan kurang terpuji di masyarakat hingga tetangganya tersebut mau belajar agama di pondok, tetangga tersebut lambat hari mulai berkelakuan baik. Bahkan tetangga yang suka membuat onar dan minum minuman keras, ya kini menjadi seorang solehah yang cantik dengan hijab dan pakaian muslimnya. Akhirnya masyarakat sedikit demi sedikit mulai memasukkan anak mereka yang putus sekolah atau keluarga mereka yang berperilaku kurang bagus di lingkungan sekitar di pondoknya Mas Rama dan Hani. Kini pondok Hani berkembang pesat hingga santrinya 200-an lebih. Bukan cuma masyarakat setempat saja yang mengaji, kini banyak dari luar daerah yang ikut mengaji pula di pondok itu. Waktu menunjukkan pukul 11 malam, aku dan juga Mas Soleh pun meminta izin untuk pulang. Umi, Abah, Soleh dan juga Resti ingin pulang. Sudah kemalaman, insya Allah besok kami kesini lagi. Pamit Mas Soleh. Mengapa kalian tidak menginap di sini saja? Abah sangat senang jika kalian mau bermalam di sini. Barang sehari saja, saud Abah. Saat Mas Soleh akan berbicara, terdengar suara panggilan telepon Hani. Assalamualaikum. Ya Mufti, ada apa? Ucap Hani pada salah satu santrinya. Astagfirullahaladzim, Abah, ayo kita ke rumah sakit, sambungnya. Ada apa, Nduk? Tanya Umi. Dita kemudian ngedrop, sekarang dia di ruang ICU, jelas Hani. Kami seketika kaget mendengar apa yang dikatakan oleh Hani. Aku dan juga Mas Soleh tidak jadi pulang dan ikut ke rumah sakit bersama keluarga ini. Setelah kami sampai, kami pun langsung ke ruang di mana Dita berada. Tampak dari jendela, Hani melihat santrinya itu terbaring dengan berbagai alat medis yang mengerikan. Muf, bagaimana keadaanmu? Kamu sudah makan belum? Tanya kepada santri yang menjaga Dita selepas kami pulang tadi. Tadi siang sudah, tapi malam ini belum. Dita nggak mau saya tinggal buat makan, padahal saya sudah menyuruh perawat buat jagain dia selagi saya beli nasi di luar, Bu. Jawabnya dengan lugu. Setelah aku meminta izin Mas Soleh, aku bersama Mufti, yaitu seorang santriwatinya Hani, keluar rumah sakit untuk mencari warung yang masih buka. Setelah berjalan keliling rumah sakit, aku dan juga Mufti akhirnya menemukan warung yang masih buka. Kami memesan makanan dan tidak butuh waktu lama makanan itu pun kemudian datang. Kulihat Mufti menikmati makanannya itu, dia begitu lahap. Sepertinya dia sangat lapar hingga tidak memperhatikan aku yang sedari tadi melihatnya makan.
Tidak butuh waktu yang lama, makanan yang ada di depannya pun habis. Aku hanya bisa tersenyum melihat tingkah santrinya Hani ini. Di saat yang bersamaan terdengar suara panggilan telepon. Kulihat layar benda pipiku ini, ternyata tertera nama Hani di sana. Assalamualaikum, salamku. Waalaikumsalam. Res, kamu di mana? Aku cari kok nggak ada. Tanya Hani. Aku lagi makan sama Mufti. Dia belum makan malam, Han, sahutku. Astagfirullahaladzim. Hani tampak mengucapkan istighfar. Aku hanya tersenyum kecil mengetahui kepanikan yang dia rasakan. Hani juga meminta maaf karena sudah lupa kalau di rumah sakit juga ada seseorang yang menjaga Dita. Setelah aku dan juga Mufti menghabiskan makanan kami kembali ke rumah sakit. Kami bernafas lega karena Dita ternyata sudah kembali ke ruang rawat semula. Aku cukup terkejut saat mengetahui hal itu. Betapa tidak, kini Dita sudah seperti orang yang sehat. Padahal 1 jaman yang lalu dia dalam keadaan terbaring, tidak berdaya di ruang ICU. Mas Soleh kemudian mendekatiku. Dia berkata, Res, untuk sementara waktu kita pulang dulu. Sepertinya keadaan mulai membaik, tuturnya. Aku dan juga Mas Soleh akhirnya pamit pulang kepada Abah dan juga Umi, juga pada sahabatku ini untuk pulang dahulu. Meski mereka berberat hati, namun mereka bisa paham tentang keadaan kami. Seminggu berlalu, aku dan juga Mas Soleh melakukan aktivitas kami seperti hari-hari biasanya. Mas Soleh bertani dan aku menjahit pakaian di rumah. Kami mandiri tinggal berdua, yang alhamdulillahnya kami belum menimang momongan walaupun sudah menikah 2 tahun lamanya. Orang tua kami tidak mempermasalahkan itu karena jodoh, rezeki, dan anak adalah milik sang penguasa. Tanpa terasa matahari mulai meninggi, panas seakan menggerogoti kerongkonganku. Baru saja aku akan bangun mengambil air minum. Kulihat layar benda pipiku menampilkan panggilan telepon seseorang. Segera ku angkat panggilan dari sahabatku ini, yaitu Hani. Assalamualaikum, Bu Nyai Hani, gurauku. Waalaikumsalam, Ibu Haja Resti, balasnya. Amin, amin. Ku aminkan apa yang dikatakan sahabatku ini. Ada apa, Han? Telepon aku siang-siang begini? Ada masalah di pondok? Tanyaku kemudian. Alhamdulillah sudah tidak ada lagi. Yang seperti kemarin itu, alhamdulillah sudah tidak ada. Hanya saja ucapannya terpotong. Hanya saja, ulangku. Kamu bisa ke pondok lagi enggak? Bareng suamimu. Kamu harus melihat sendiri tentang ini. Jelasnya, aku pun menyanggupi apa yang diminta oleh sahabatku itu. Esok harinya, aku dan juga Mas Soleh pergi ke pondoknya Hani. Sesamanya di sana, aku melihat ada beberapa santri baru yang sepertinya agak bandel kalau dilihat dari luarnya. Hani menyambut kami di depan ruang tamu. Aku dan juga Mas Soleh lalu masuk dan bersalaman dengan Abah dan Umi yang juga ada di pondok ini. Tanpa basa-basi, Mas Rama lalu membahas apa yang menjadi permasalahan di pondoknya saat ini, hingga meminta bantuan Abah, Umi, dan kami. Jadi begitu ya, lirik Mas Soleh. Tampak wajah serius kami setelah mendengar apa yang dikatakan Mas Rama, tanpa babibu. Aku meminta Hani untuk mengantarku melihat keadaan yang diceritakan suaminya. Betapa terkejutnya aku saat melihat kamar di mana kejadian itu berlangsung. Aura di kamar ini begitu mencekam, aku sampai berkedip ngeri membayangkan malam itu. Ya, Mas Rama tadi bercerita, 2 hari setelah aku pulang, datang 7 santri dari desa yang agak jauh. Dari ke-7 santri tersebut, hanya ada 1 tidak didampingi walinya. Dia mengatakan kalau dia yatim piatu, sehingga Mas Rama menerimanya di pondok setelah mengetahui pasti alamatnya dengan menelepon nomor RT alamatnya. Mas Rama tidak menaruh curiga karena memang kemarin dari desa si anak tersebut ada seseorang datang kemari untuk memondokkan anak perempuan yang di kemudian hari akan datang. Dari ke-7 anak tersebut juga hanya anak itu yang berbeda desa. Karena tidak ingin membedakan, makanya kami menerima mereka semua dalam satu kamar. Namun tanpa diduga-duga saat malam hari tiba, anak yang bernama Rati itu tidak membereskan tasnya. Dia hanya duduk terdiam di pojokan kamar,
melihat teman sekamarnya merapikan barang-barang mereka. "Ada yang mau ke toilet nggak?" Celetuk salah seorang di antara mereka, sebut saja namanya Nana. Tanpa diduga, Rati berdiri dan tersenyum. Dia juga mengulurkan tangannya. Nana dan Rati kemudian pergi ke toilet yang ada di bawah. Setelah Nana selesai dengan hajatnya, dia lalu main di area kolam renang, menunggu Rati yang belum keluar. "Rati, ayo cepetan, udah jam 9, gak ada orang lagi." "Aku takut, Rati," teriak Nana dari luar toilet. Karena tidak kunjung mendapatkan jawaban dari Rati, Nana pun berinisiatif untuk mendatangi Rati di toiletnya. Wah, Nana menjadi histeris saat membuka toilet yang Rati gunakan. Dengan langkah kaki yang lemas, Nana mencoba berlari sekuat mungkin hingga dia sampai di kamarnya. Teman-teman sekamarnya langsung mengerubungi Nana yang ketakutan itu. Dengan tangisannya, Nana minta untuk pulang, membuat teman sekamarnya itu bingung. Karena mendengar kegaduhan, santri yang berada di kamar sebelahnya menghampiri kamar mereka. Santri tersebut menemui Hani setelah mendengar keluh dari Nana. Hani yang mengetahui tentang itu langsung mendatangi kamar mereka. Tidak disangka Nana sudah dalam keadaan kerasukan saat Hani tiba. Hani kemudian meminta agar semua melanggengkan sholawat selagi Hani menyadarkan Nana dari kerasukan itu. Dengan izin Allah, Nana dapat disembuhkan. Nana lantas menangis. "Bu, aku ingin pulang," kerengeknya. Hani pun mencoba menenangkan santri barunya itu. Setelah agak tenang, Nana lalu menceritakan apa yang terjadi. Astagfirullahaladzim, Hani terkejut. Belum selesai keterkejutan Hani dengan apa yang dikatakan Nana, di luar dugaan, Mas Rama ini menyuruh Hani untuk ke rumah utama. Tidak disangka-sangka ada seorang wali yang mengantar seorang santri di malam hari. Santri itu tidak lain seperti Rati yang tadi siang kami menerimanya. Pakaian, tas, juga semua yang kami lihat pada anak itu sama seperti yang Rati gunakan. Bapak yang mengantarkan santri itu membuat kami kembali terkejut saat beliau mengatakan kalau baru bisa mengantarkan Rati ke pondok malam ini. Karena tadi siangnya ada keperluan sehingga Rati tidak bisa diantar siang itu. Hani dan juga Mas Rama diam sesaat. Karena tidak ingin membuat kecemasan, Mas Rama ini lalu menerima Rati di pondok ini. Sedangkan wali yang mengantarnya pulang saat semua persyaratan masuk pondok disepakati. Melihat Rati yang kebingungan juga kelelahan, Hani ini menyuruh santri yang dia percaya untuk membawa Rati ke kamarnya. Mas Rama dan juga Hani kemudian pergi ke kamar yang digunakan santri barunya siang tadi. Masih dalam keadaan tegang, Mas Rama pun mencoba menenangkan santrinya itu. Setelah agak tenang, Mas Rama lalu meminta tas yang dibawa Rati siang tadi. Dengan hati-hati Mas Rama membuka tas itu. Astagfirullahaladzim. Wah, kami semua terkejut saat melihat isi dalam tas itu. Betapa mengerikan juga menjijikkan karena yang ada dalam tas itu berupa beberapa pembalut kotor yang masih ada darahnya. Seketika bau anyir memenuhi ruangan itu. Hani melihat beberapa santri barunya yang berada di dalam kamar ini seperti mau muntah. Tanpa diduga-duga, Nana yang berada di pojokan tiba-tiba menggeram. Sontak, teman yang berada di sampingnya pun pergi menjauh. Saat dengan tatapan mengerikan itu Nana berikan kepadanya. Hihihihi, tawa Nana mengerikan. "Kamu siapa?" tanya Mas Rama. "Aku suka anak ini, dia mengotori tempatku, dia temanku," kata sosok itu memakai jasad Nana. Astagfirullahaladzim. "Dengan atas nama anak ini, saya meminta maaf. Sekarang saya minta kamu keluar dari tubuh anak ini," pinta Mas Rama. Setelah perdebatan yang cukup rumit dan mengerikan ini, sosok yang merasuki tubuh Nana pun mau keluar juga. Dengan syarat agar semua santri di sini mau menjaga kebersihannya, terutama untuk masalah bekas pembalut yang mereka gunakan. Kembali Hani mengelus dadanya yang mulai sesak itu. Baru kemarin masalah di pondoknya selesai, kini timbul lagi masalah yang terjadi gara-gara pembalut wanita. Tidak lama setelah sosok itu keluar dari tubuh Nana, Nana pun pingsan dan teman-temannya yang tadi itu menjauh darinya mendekatinya lagi dan mencoba membangunkannya lagi.
Tak butuh waktu lama, Nana akhirnya sadar dari pingsannya. Karena dia tidak ingin menunggu waktu lagi, Nana yang masih lemah itu diinterogasi oleh Mas Rama. "Nana, Bapak minta kamu bicara jujur. Apa yang kamu lakukan tadi di toilet bawah, hingga makhluk mengerikan itu datang karena tanpa sengaja kamu yang mengundangnya?" tanya Mas Rama berwibawa. Sesaat Nana terdiam. Dia menundukkan wajahnya lalu menangis dengan tangan yang menangkup. Kami yang berada di kamar ini dengan sabar dan juga sadar menunggu jawaban dari Nana. Setelah agak tenang, Nana pun lalu berkata dengan takut, "Aku tadi ke toilet bersama Ratih." Nana menjeda kalimatnya. Setelah menghirup udara sebanyak mungkin, Nana kembali mengatakan sesuatu. "Aku tadi mengganti pembalutku yang sudah penuh. Karena dingin dan juga sudah larut malam, aku melipat pembalut itu tanpa mencucinya. Terus aku buang gitu aja di pojokan sampah," ucap Nana, berhasil membuatku sedikit kesal. "Lalu?" ucap Mas Rama. "Lalu aku keluar dan memainkan kakiku di area kolam renang menunggu Ratih yang belum selesai. Tapi saat aku mencoba mendatangi Ratih yang masih di toilet itu, Nana terlihat ketakutan. Nana kemudian kembali menangis histeris mengingat sosok mengerikan tadi yang dia lihat dengan matanya sendiri. Nana ketakutan sembari memeluk erat Hani. Hani dengan sabar menenangkan santrinya itu. Suasana kembali membuat ketakutan santri barunya saat hujan mengguyur pondok ini. Mereka yang baru menempati kamar ini seperti ingin mengatakan sesuatu, namun tertahan karena keadaan juga. Mas Rama yang seperti mendapatkan kode dari keadaan ini lantas menyuruh santri barunya yang berada di kamar ini untuk mengemasi barang-barang mereka dan menyuruh mereka untuk berganti kamar. Terlihat raut bahagia dari mereka, meski tidak dapat disembunyikan rasa takut masih ada pada mereka. Setelah santri barunya bernama Nana selesai mengemasi bajunya, mereka lalu diantar oleh Hani menuju kamar lain, sedangkan Mas Rama kembali ke rumah utama. "Ratih?" ucap mereka bersamaan. "Kamu beneran Ratih?" tanya salah satu dari mereka. "Kamu beneran manusia kan?" ucap yang lain pula. Ratih yang sedang bersama dengan santri yang kusuruh tadi merasa bingung. Dia baru saja datang ke pondok ini dan belum berkenalan dengan siapapun. Tetapi beberapa orang sudah mengatakan yang tidak-tidak. "Maaf, saya Ratih. Kalian siapa? Apa pernah saya bertemu dengan kalian sebelumnya?" tanya Ratih sedikit takut. Sontak mereka yang baru berpindah kamar merasa bingung. Melihat para santrinya kebingungan, Hani lalu kemudian mengatakan sesuatu yang berhasil membuat mereka berkedip ngeri, tidak terkecuali dengan Ratih. Jadi yang tadi bersama kita di kamar itu," salah satu santri barunya berucap. "Setan," lirih yang lain. "Beneran Bu, tadi itu setan Ratih?" tanya santri yang membuat Hani tertawa. "Aku bukan setan," saut Ratih kesal lalu tertawa karena lucu. Hani lalu menjelaskan secara rinci pada santrinya itu. Setelah mereka semua mengerti, mereka lalu berjanji kepada ibu nyainya itu untuk menjaga kebersihan lingkungan, terutama kebersihan dirinya sendiri. Hani lalu larut dalam canda cerita di kamar santrinya itu, hingga tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Hani lantas menyuruh santrinya untuk lekas beristirahat, karena saat subuh tiba, mereka harus bangun untuk sholat berjamaah. Saat Ratih hendak menyelimuti dirinya, Nana mencolek bahu Ratih. "Ada apa denganmu?" tanya Ratih bingung. "Mau memastikan saja, seseorang yang berada satu ranjang denganku itu, ya beneran manusia atau bukan? Ya intinya bukan setan yang tadi aku lihat," gurau Nana yang berhasil membuat tawa seisi kamar. Aku lantas menyuruh Hani untuk kembali membersihkan area pondok, terutama kamar ini, dan mujahadah bersama setelahnya. Esok harinya setelah aku dan juga Mas Soleh pulang, Hani mengadakan acara bersih-bersih satu pondok dan meliburkan semua kegiatan belajar mengajarnya. Para santri antusias sekali saat membersihkan area pondok. Hani berharap dari kejadian beruntun ini, santri-santrinya dapat menumbuhkan rasa kebersihan. Dimanapun kita berada,
Dalam keadaan apapun juga, mereka selalu ada di antara kita. Tidak dapat dipungkiri, apa yang kita lakukan bisa membuat marah mereka. Selalu berbuat baik dimanapun dan kapanpun, terutama kaum hawa. Hendaknya kita dapat menjaga diri kita dari apapun itu, terutama saat sedang kedatangan tamu bulanan. Kebersihan mutlak yang harus dijaga. Tanpa kita sadari, mereka yang tidak terlihat benar-benar sangat menyukai wanita yang tengah datang bulan. Aura kita sangat menarik perhatian mereka. Perbanyak zikir dan sholawat. Bila tidak malas, bacalah alhamdulillahi ala kulli halin wastaghfirullaha min kulli zanbin. Dan itu dibaca saat haid keluar ya teman-teman. Insya Allah kita terjaga dari hausnya mereka akan darah wanita haid itu. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan cerita kali ini. Terima kasih atas perhatian kalian. Sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya dari channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.